Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar kaca yang kita cintai ini karena Allah, mengaji tentang Asmaul Husnanya. Mudah-mudahan saya dan kita semua semakin mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemarin kita membaca ayat 49 surah Al-Hijr. Kita baca lagi bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut ya. Nabbi ibadi. Bukan ain, pakai hamzah. Nabbi. Nabbi. Bukan nabbi. Nabbi. Bi. Bi. Nabbi. Ibadi. Anni. Anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi. Nabbi ibadi. Anni anal ghafurur rahim. Al-Hijr 49. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini juga bisa dijadikan wirid, bisa dijadikan zikir ya, untuk mengingatkan kita bahwasanya Allah memang betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sesiapa yang kemudian membiasakan membaca Al-Quran, ya itu hitungannya udah berzikir dengan membaca Al-Quran. Sekarang kita baca hadisnya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ayat hadis ini nggak perlu diapalin, tapi saudara baca aja pagi, siang, sore, malam di sujud terakhir, ntar hafal. Kalau doa dari hadis itu bagusnya apa? Dia double-double pemirsa. Kalau doa itu adalah dari hadis, dia double-double. Apanya double-double? Dia itu kalau kita baca berarti kita taat sama Rasul gitu. Kalau kita baca berarti kita taat sama Rasul. Jadi ketika kita baca bukan cuma jadi bentuknya doa saja, melainkan bentuknya juga ketaatan. Dan ketaatan itu ada poinnya lagi. Oke, kita sekarang masuk ke contoh doa yang lain yang memakai rahim. Masih ingat ada berapa tempat pasangan ar-rahim? 6 Asmaul Husna. Apa saja? Ya, oke. Jadi kalau tadi baru Ghafurur Rahim kan. Nah sekarang kita pakai hadis yang menyandingkan Rahim dengan Tawwab. Wa inda Abi Dawud min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari hadis Abu Daud dari Ibnu Umar, sesungguhnya beliau berkata, ya maksudnya sahabat Rasul, inna kunna, Ibnu Umar ya meriwayatkan hadis dari Abu Daud ini, inna kunna, sesungguhnya kami pernah gitu, la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi, menghitung Rasulullah pada satu majelis, satu kali duduk gitu, beliau mengucapkan mi'ata marrah, 100 kali. Apa yang diucapin? Nih, ini zikir abis sholat duha nih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau yang di salat duha Tawwabul Ghafur ya.
Tapi ini boleh juga lah, namanya berdoa di mana aja boleh. Nah, Rasulullah membaca ini pun pernah sahabat-sahabat ngitung, Rasulullah sampai membacanya 100 kali, mi'atan marrah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dia baca, Rasulullah baca 100 kali. Apa tuh artinya? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya. Ayo baca dulu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang maha pemurah, yang maha penerima taubat, ampunilah aku dan terimalah pertobatan sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Saudara, bayangkan ada seorang yang punya salah lalu dijebloskan ke penjara. Sebelum kemudian berlanjut ini menjadi masalah di kejaksaan dan kemudian jadi masalah di LP, lalu orang yang kemudian akhirnya masuk penjara ini ya mengiba, meminta agar dibebaskan oleh yang memperkarakan. Nah, inilah kira-kira ilustrasi dari doa ini. Kita ini dimasukin ke sel yang namanya kesulitan. Kita dimasukin oleh Allah ke sel yang namanya kesusahan. Kita dimasukin ke sel yang namanya utang yang tidak terbayar. Kita dimasukin ke sel yang namanya kehinaan, walaupun kita nggak di penjara. Kita dimasukin sama Allah ke sel yang namanya susah kawin, susah jodoh. Kita dimasukin ke dalam sel yang namanya susah anak, walaupun sebagian mungkin ujian. Jangan khawatir, Allah yang akan menjadi kekasihnya. Allah yang kemudian nanti akan memberikan dia kebahagiaan yang lain yang lebih daripada anaknya pribadi. Tapi buat yang punya salah, yaitu kesalahan kira-kira gitu. Nah, yang bisa mengeluarkan kita dari sel dunia yang menjarakan kira-kira gitu, maka Allah lah sebaik-baik At-Tawwab dan Ar-Rahim, penerima taubat dan pelepas. Habis segmen yang berikut ini menjelang nanti segmen yang kedua nanti kita akan baca 100 kali. Dan siapapun yang mendengar nanti tausiah ini di YouTube atau di apa medianya, kita akan baca 100 kali setelah berikut ini.